Di chapter 440, Kurohige bilang buah iblis Yami Yami no Mi yang membuatnya memiliki kekuatan kegelapan berbeda dengan buah iblis jenis Logia lainnya. Kemudian di chapter 441 terungkap fakta bahwa salah satu perbedaannya adalah user Yami Yami no Mi tidak bisa berubah wujud menjadi elemen kegelapan itu sendiri. Berbeda dengan Ace contohnya yang merupakan user Merah-Merah no Mi saat itu yang bisa merubah wujudnya menjadi elemen api. Kurohige bilang Yami Yami no Mi miliknya akan menyerap apapun sehingga Kurohige tidak bisa menghindari serangan dengan menggunakan kekuatan buah iblisnya itu. Parahnya lagi, serangan yang Kurohige terima sakitnya akan berlipat-lipat daripada yang seharusnya dia rasakan. Namun dengan kekuatan buah iblisnya itu, Kurohige punya kemampuan untuk menetralkan kekuatan buah iblis dari DF user lain yang dia sentuh. Yang jadi pertanyaan, kenapa Kurohige tidak bisa merubah wujudnya menjadi elemen kegelapan seperti layaknya Logia user yang lain? Kenapa Kurohige harus menanggung rasa sakit berlipat setiap kali menerima serangan dari musuh? Bertahun-tahun saya mencari jawabannya tetapi tidak ketemu sampai akhirnya chapter 908 rilis. Di chapter tersebut, sesosok misterius pengendali pemerintah dunia yang sesungguhnya yang disebut sebagai Imusama muncul. Dalam kemunculannya itu tampak sobekan poster Monkey D. Luffy, Shirahoshi, dan Marshall the Teach berserakan di taman tempat Imusama bersemayam. Saya yakin alasan ketiga poster tersebut disobek-sobek oleh Imusama adalah karena ketiganya merupakan ancaman terbesar baginya dan pemerintah dunia. Shirahoshi, jelas dia adalah titisan Poseidon, salah satu dari 3 senjata kuno yang punya kemampuan untuk berkomunikasi dan memerintah para Sea King. Sementara Luffy dan Teach, awalnya saya pikir layak menjadi ancaman karena keduanya adalah penyandang nama D. Dan lagi, ada pula kemungkinan kalau Luffy dan Teach sebenarnya juga merupakan ancient weapon, sama dengan Shirahoshi, tetapi belum ada yang menyadarinya. Tapi pandangan saya itu seketika berubah setelah chapter 1044 rilis. Di chapter 1044, Zunisa bilang Luffy adalah Joy Boy, orang yang memiliki kekuatan buah iblis Mythical Zoan Hito no Mi model Nika yang merupakan musuh utama Imusama sejak masa Void Century. Jadi saya pikir alasan kenapa Luffy dianggap sebagai ancaman serius oleh Imusama bukan hanya karena dia seorang D, tetapi lebih spesifik lagi karena Luffy adalah user dari buah iblis Mythical Zoan Hito no Mi model Nika. Luffy adalah pewaris kekuatan Joy Boy yang merupakan musuh utamanya di masa lalu. Lalu bagaimana dengan Marshall the Teach? Ancaman besar macam apa yang dia bawa? Saya pikir ancaman terbesar yang dibawa oleh Teach untuk Imusama adalah Yami Yami no Mi. Mungkin Imusama takut dengan kemampuan Yami Yami no Mi yang bisa menetralkan kekuatan buah iblis seorang DF user. Atau kekuatan Yami Yami no Mi bisa saja terkoneksi dengan kekuatan Imusama. Coba kalian pikir deh, Yami Yami no Mi adalah buah iblis bertipe Logia. Tapi kenapa Kurohige tidak bisa berubah bentuk menjadi elemen kegelapan seperti seharusnya seorang Logia user? Aneh kan? Di sisi lain, Imusama selalu muncul dalam balutan kegelapan. Oke, bisa jadi itu hanyalah cara Eiichiro Oda-san untuk menjaga penampilan Imusama agar tetap menjadi sosok yang masih misterius. Tapi bagaimana jika sosok Imusama memang benar-benar astral semacam itu, alias memang hitam seperti kegelapan tergelap? Bagaimana jika Yami Yami no Mi yang dimakan oleh Kurohige, yang dia sebut sebagai buah setan yang paling iblis itu, hanyalah memiliki setengah dari kekuatan Yami Yami no Mi yang sesungguhnya? Sementara yang setengahnya lagi masih dipegang teguh oleh Imusama. Makanya Kurohige tidak bisa berubah bentuk menjadi Dark Matter, sementara Imusama terjebak dalam wujud Dark Matter selamanya. Maka dari itu Kurohige masuk ke dalam 3 besar daftar orang yang paling ingin dia musnahkan. Karena dengan menghabisi Kurohige, maka Imusama punya peluang untuk menyempurnakan kembali kekuatan kegelapan yang dulu pernah dia miliki. Masalahnya, peluang yang sama juga berlaku untuk Kurohige. Jika Imusama yang berhasil dikalahkan, maka Kurohige yang akan punya peluang untuk mendapatkan 100% kekuatan kegelapan Yami Yami no Mi. Dari sini kemudian muncul kemungkinan kalau yang akan menjadi bos terakhir yang wajib dikalahkan oleh Luffy bukanlah Imusama, melainkan Marshall the Teach alias Kurohige. Saya pikir teori ini cukup masuk akal mengingat saat pertemuan pertama mereka di Mockton, sifat dan kepribadian Luffy dan Teach terlihat seperti 2 sisi koin yang berbeda. Seolah-olah sejak awal keduanya memang sudah ditakdirkan untuk bentrok ketika waktunya sudah tiba. Kira-kira kekuatan dahsyat macam apa yang akan Kurohige dapatkan setelah Imusama dikalahkan dan kekuatan Yami Yami no Mi miliknya menjadi sempurna? Mungkinkah setelah kekuatannya sempurna, Kurohige tidak perlu lagi menyentuh langsung dengan tangannya sendiri untuk menetralkan kekuatan buah iblis dari DF user lain? Kurohige akan bisa berubah wujud menjadi kegelapan itu sendiri, dan siapapun DF user yang tersentuh kegelapannya akan langsung netral kekuatan buah iblisnya. Jika seperti itu yang terjadi, bagaimana caranya Luffy akan mengalahkannya? Satu-satunya yang bisa mengcounter kegelapan hanyalah cahaya. Kalau begitu seharusnya yang bisa mengcounter Yami Yami no Mi-nya Kurohige hanyalah Pika Pika no Mi-nya Kizaru. Tapi Kizaru kan berada di pihak yang berseberangan dengan Luffy, dan Kizaru jelas bukan sosok protagonis dari serial One Piece. Yang akan mengalahkan bos besar pastilah Monkey D. Luffy. Jadi Hito no Mi model Nika pasti punya kemampuan khusus yang bisa mengcounter Yami Yami no Mi, kemampuan untuk menjadi matahari misalnya. Dan karena kekuatan khususnya itulah
itulah user Hitomi model Nika dijuluki sebagai Sun God Nika. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.